Shalom. Wah, ketek. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang KBS pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesediaan dari keluarga tempat ini menyediakan rumahnya bagi kita ber-PA hari ini. Kita akan menaikkan KBS kita, mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan buka dalam doa. Nanti saya minta untuk Ibu Lydia memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata berbahagia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang berkat rahmat murahan-Mu yang berlaku atas hidup kami hingga saat ini. Bapa, Engkau mengucapkan amanah untuk melakukan HTS Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan menyertai dari awal ke tengah hingga akhirnya. Tuhan selalu memberkati kami. Bapa, memberkati umat ini yang sudah menyediakan untuk HTS pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami akan menaikkan HTS pada saat sore hari ini. Kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian jalan hidup yang benar itu akan semakin terang, akan semakin bercahaya. Kita puji Tuhan dan berdoa. Dunia berubah
satu-satunya pengharapanku, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan.
kami Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali ya Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk kami mengikuti ibadah HBS. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan, untuk kami mendapatkan sukacita-Mu ya Tuhan, mendapat berkat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian kami menjadi persembahan yang hidup. Dan bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang tolong Bapak Gembala kami Tuhan, agar firman yang disampaikan ya Tuhan, kami boleh lebih lagi ya Tuhan mengetahui isi hati Tuhan. Dan Kau buka setiap hati kami Tuhan, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita dapat kembali hadir di tempat ini. Terima kasih untuk keluarga Bapak Yohan, Bu Arni, dan juga segenap keluarga yang telah membuka pintu rumahnya untuk kita bersama-sama bisa Bible study. Mohon maaf tadi kami terlambat nih Bapak Ibu. Ada macet juga. Di depannya juga Om Frengko ternyata. Klakson. Sebelum Frengko. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita dapat kembali bisa bersama-sama sharing ya, berbagi firman Tuhan. Dan masih dalam satu seri di surat Galatia. Kita akan melihat dalam Galatia pasal yang kedua. Kita sudah sampai di Galatia pasal 2. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Galatia pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ya, terima kasih. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita di waktu yang lalu sudah belajar tentang kesaksian hidup Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa dia berproses dalam hidupnya dan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Ketika Tuhan, itu dikatakan menjamah kehidupan orang tersebut dan dia mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang tidak bisa berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita melihat lagi Bapak Ibu bagaimana ada proses dalam kehidupan Rasul Paulus bahwa setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tidak langsung dia terjun di dalam pelayanan. Kita melihat misalnya di pasal 1 kembali. Galatia pasal 2 ayat 1. Pasal 1. Pasal 1. Ayat yang ke-18. Galatia pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Iya, kalau di ayat 17, di sana Rasul Paulus mengalami satu peristiwa, dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, lalu setelah itu, dia berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik, lalu pergi ke Yerusalem 3 tahun kemudian. Itu kemudian di pasal 2 ayat 1 tadi kita baca, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Tidak ada cerita yang menerangkan
dalam Galatia tentang perjumpaan Paulus, Barnabas, dan Titus. Tapi kita melihat bagaimana proses kehidupan dari Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Ada proses dari 3 tahun ditambah 14 tahun, 17 tahun. Baru kemudian dia mengalami satu, saya katakan, pelayanan, ya, masuk ke dalam dunia pelayanan bersama dengan Barnabas dan Titus. Maka saya katakan bahwa ada satu kerja tim di sini antara Paulus, Barnabas, dan juga Titus. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat ayat-ayat yang kita baca bahwa satu kesatuan, persatuan, kalau bahasa dalam ilmu pengetahuan kohesi, itu ya, saling mengikat, saling bisa bersatu, ternyata itu tidak langsung, tapi ada proses. Ada proses 3 tahun, 14 tahun, 17 tahun. Proses juga pendewasaan. Kita mungkin dalam hidup ini sudah mengiring Tuhan berapa tahun, ya, entah berapa tahun. Dan di titik sekarang ini tentu ada banyak sekali perubahan. Kalau kita bayangkan mungkin 17 tahun yang lalu, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 17 tahun yang lalu, kemudian sekarang kita sudah berapa tahun, ada nggak perubahan-perubahan itu? Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Kalau kita melihat misalnya di 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal 3, pesan Tuhan lewat Rasul Paulus, 1 Timotius pasal 3, mulai dari ayat 1. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Iya, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam tata gereja atau tata pelayanan juga hal-hal semacam ini diatur. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat haruslah orang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajak orang, dan lain sebagainya. Dan ayat yang kelima, ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan supaya jangan ia seperti iblis yang sombong lalu kemudian dihukum oleh Allah. Kadang kalau baru pertama kali bertobat mungkin semangatnya berapi-api, kemudian dia langsung masuk dalam dunia pelayanan. Ternyata ketika di dunia pelayanan mendapat berbagai macam masalah, ketidakcocokan satu sama yang lain, akhirnya mental, mundur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka di sini kita melihat syarat-syarat bagi para penilik jemaat. Siapapun bisa menjadi pemimpin, ya. Kita melihat di sini, yang penting kita melihat ada proses dalam kehidupannya, kemudian ada contoh yang baik di dalam kehidupan. Di sini Bapak ini ya bisa jadi penilik jemaat ini ya. Nanti kalau kita melihat bagaimana kehidupan para penilik jemaat menjadi saksi, menjadi pelayan Tuhan, ternyata itu bukan hanya bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali orang, saya mau melayani gitu kan. Tapi ternyata untuk melayani ada berbagai macam
dalam tanda kutip syarat. Salah satunya ya hendaklah dia punya kesaksian yang baik. Kesaksian yang baik. Sehingga dikatakan dalam dia melayani, dia bisa menjadi berkat. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan kita dan gereja Tuhan. Seringkali kalau kita mungkin dalam konteks gereja di kota kecil misalnya ya, seringkali dari konteks kota kecil pengennya orang cepat-cepat melayani ya, biar bisa ada regenerasi dan lain sebagainya. Saya pun demikian dulu ya Bapak Ibu, pengennya orang-orang cepat melayani biar ada yang pelayanan gitu ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata perlu proses semua itu. Perlu berproses. Karena kalau terlalu cepat justru bisa kena dikatakan tadi apa? Jerat iblis. Jerat iblis. Hal-hal yang mungkin dia tidak sadari itu menjadi satu jerat di dalam kehidupannya. Satu lagi kita melihat Bapak Ibu di 1 Timotius 5 ayat yang ke-22. 1 Timotius pasal 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Iya, firman Tuhan katakan nasihat kepada Timotius dikatakan janganlah terburu-buru menumpangkan tangan pada orang lain. Kalau dalam terjemahan lain, janganlah terlalu cepat meletakkan tangan atas seorang guna meresmikan pengangkatannya sebagai pelayan Tuhan. Nah, ini juga peringatan bagi Timotius yang masih muda ya. Mungkin kadang pengen cepat-cepat semua bisa pelayanan. Ya. Zaman itu kemudian salah satu tandanya ditumpang tangan. Ternyata Paulus katakan jangan terburu-buru menumpangkan tangan pada orang lain. Maka Bapak Ibu mungkin juga melihat bagaimana saya mungkin jarang sekali tumpang tangan mungkin ya. Dibandingkan dengan pendeta-pendeta di YouTube ya Bapak Ibu. Nah, pendeta YouTube tuh sering kayaknya tumpang tangan siapa-siapa ya. Saya kok jarang gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini jangan terburu-buru. Artinya kita lebih baik berproses dalam iman kita, berproses di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian itu setelah itu menjadi belajar mateng, belajar kemudian menjadi berkat, menjadi saksi, maka kita akan bisa tahan. Ya, kalau saya katakan tahan dalam berbagai macam suka duka. Mengikut Tuhan itu suka duka Bapak Ibu. Mengikut Tuhan. Kita kadang semangat di satu titik, kemudian di titik lain kita bisa kendor, kita bisa mundur. Kita bisa kemudian tergoda dengan berbagai macam hal. Nah, di sini Paulus, Barnabas, dan Titus selama mereka berproses 14 tahun sekitar, mereka menjadi satu tim yang baik dan mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kehidupan. Maka kita melihat jangan sampai kita hanya tergoda untuk mencari banyak-banyakan orang untuk menjadi anggota gereja, misal. Tapi bagaimana kita belajar untuk saling berproses mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bayangkan 14 tahun mereka berproses 3 orang, Bapak Ibu, selama 14 tahun. Tapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang matang. 3 orang ini. Paulus, Barnabas, Titus. Paulus, Barnabas, Titus. Tentang Barnabas, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di Kisah Para Rasul. Tentang seorang Barnabas, kita bisa melihat di Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Iya.
Kita melihat apa sih kunci untuk membawa orang kepada Tuhan? Kalau kita lihat dari kasus Barnabas atau cerita Barnabas itu kesaksian hidup, Bapak. Dikatakan tadi karena Barnabas orang yang baik, penuh iman, ya, tentang kemudian penuh Roh Kudus, maka sejumlah orang dibawa kepada Kristus. Yang menjadi kunci kita untuk menjadi saksi ternyata bukan sekedar kata-kata kita, pengetahuan kita tentang Alkitab. Ya, kadang ada orang berkata, orang tidak melihat agama kita apa, orang melihat apakah kita baik atau tidak. Misalnya seperti itu. Ini menjadi contoh saja. Barnabas orang baik, penuh iman, penuh Roh Kudus, maka sejumlah orang dibawa kepada Kristus, mengenal Tuhan. Kemudian tentang Titus, 2 Korintus 8 ayat 23. 2 Korintus pasal 8 ayat 23, demikian firman Tuhan. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Satu lagi, Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. ya, kemudian di 2 Timotius 4 ayat 10, 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmasia. Iya, kita melihat di sini perjalanan hidup seorang Titus. Dia seorang yang bekerja bersama-sama dengan Paulus, membantu Paulus. Dikatakan tadi, Titus yang bekerja bersama-sama dengan aku. Kemudian di 2 Timotius tadi, bahwa Titus pun kemudian menjadi mandiri, Bapak Ibu. Titus ke Dalmatia. Kemudian kita melihat bagaimana proses dalam kehidupan orang-orang percaya, proses dalam kehidupan kita dalam gereja, Bapak Ibu saudara sekalian. Ternyata bagaimana Tuhan ingin kita juga menjadi satu tim yang baik di dalam Tuhan, bekerja bersama-sama. Namun demikian, tidak hanya sampai di situ, sampai nanti kita pun bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya. Tentu menjadi kerinduan gereja Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah menjadi berkat di gereja kita menjadi berkat untuk lokal, kita juga bisa menjadi berkat keluar. Bahkan ada orang-orang yang mungkin dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk membuka pelayanan di mana-mana bisa. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ada proses dan ada kerja di dalam tim. Tidak banyak-banyak timnya Bapak Ibu, hanya 3 orang di sini, yaitu Paulus, kemudian Barnabas, kemudian Titus. Seperti yang saya katakan tadi, seringkali kita ingin banyak orang, gitu ya. Tetapi dalam proses perjalanan hidup, kadang ada yang kemudian mental, ya ada yang kemudian mungkin sudah berbeda visi dan lain sebagainya, ada yang mungkin kemudian meninggalkan. Tapi 3 orang ini menjadi satu kesatuan yang baik. Mereka kemudian bersama-sama dikatakan tadi pergi ke Yerusalem di Galatia pasal 2 tadi. Mereka pergi ke Yerusalem bersama-sama. Dan di dalam perjalanan mereka dikatakan mereka juga membentangkan Injil. Kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk tertanam
saya katakan tertanam di gereja lokal yang sudah Tuhan tanam di dalam hati kita masing-masing. Tertanam itu memang tidak mudah, Bapak Ibu, butuh proses. Ada yang 10 tahun lebih, 14 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus tertanam di situ menjadi berkat. Karena dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, saya harus di gereja lokal, dimanapun saya berada. Nah ini Bapak Ibu. Dan kita pun saya percaya ada bermacam-macam gereja, beragam gereja, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu menanamkan kita di mana, kita bisa tahu. Dan kita tidak perlu dalam hati ini iri kepada yang lain, mungkin juga merasa bagaimana. Kadang kalau dalam satu kepanitiaan bersama, mungkin ya kayak Natal bersama dan lain sebagainya, di situ mungkin seperti kalau bahasa basket itu dream teamnya gitu ya, dream team. Wah ini perwakilan gereja A, gereja B. Kadang mungkin pendeta-pendeta ada yang bisa kemudian dalam hati mikir, wah seandainya di gereja saya ada si A, ya seandainya di gereja saya ada si B yang bisa begini begitu. Ya, tapi Bapak Ibu kita melihat bagaimana kita tertanam di gereja kita masing-masing. Bahkan ada orang yang begitu setia meskipun gereja kecil misalnya. Dia begitu setia karena dia tahu Tuhan tanam dia di situ. Dan ketika kita tahu ditanam Tuhan di mana, kita merasa aman, merasa tenang, merasa saya katakan tentram di mana di gereja kita. Kalau dalam Efesus dikatakan tidak mudah terombang-ambing. Tidak mudah terombang-ambing. Ayo ke gereja sana, di gereja sana ada misalnya ya, ada hiburan yang bagus. Ayo di gereja sana ada teknologi yang paling hebat. Ayo gereja sana ada mungkin sound yang paling canggih. Ayo gereja sana mungkin luar biasa dan lain sebagainya. Tapi kita tahu tertanam di mana Bapak Ibu sekalian. Saya pun dulu ketika kuliah di Jogja, Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak gereja besar. Tapi kemudian dalam hati ini saya tahu tertanamnya di persekutuan mahasiswa Kristen yang kecil. Dan saya menjadi berkat di situ. Meskipun bisa ke gereja besar, gereja A, gereja B. Tapi saya tahu dalam hati ini Tuhan inginkan saya di mana. Sehingga kita tertanam di situ. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga kita sekarang mungkin dalam hati ini kita bisa merasa Tuhan tanam kita di mana. Dan di tempat itulah kita menjadi berkat. Terus didewasakan, terus menjadi satu tim yang bagus, tim yang hebat, ya, tim yang memuliakan nama Tuhan. Seperti siapa? Seperti Paulus, Barnabas, Titus. Paulus, Barnabas, Titus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dua hal ini. Pertama, ada proses. Tidak bisa terburu-buru. Untuk kita saling mengerti, untuk kita frekuensinya bisa sama, ya, tidak bisa terburu-buru. Yang kedua, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Ada tim, ada orang-orang yang juga membantu kita. Tidak bisa ada manusia super yang luar biasa. Nah, karenanya Bapak Ibu, kiranya dua hal ini juga yang kita terus renungkan dalam hidup kita. Dan sambil kita merenungkan juga bagaimana Tuhan menanam kita di gereja lokal. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya dipanggil di gereja ini? Kenapa saya menjadi bagian di gereja ini? Ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Dan kita akan masuk ke dalam sesi sharing, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama kami persilakan kepada tuan rumah di tempat ini menyampaikan sharing atau saksian. Shalom,
Selamat sore, puji Tuhan, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, Ibu Penasehat, dan seluruh warga jemaat GPGH yang walaupun hujan dan jauh, tetap kita semangat, apalagi berangkat di Kertek tadi sempat macet. Puji Tuhan, kami bersyukur sekali bisa mengadakan HBS di tempat ini pada sore hari ini. Terlebih pada hari ini, tanggal 27 Februari, juga bertepatan dengan ulang tahunnya Evan yang ke-17. Ya. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, semoga anak kami Evan selalu diberkati Tuhan, tertanam seperti yang Bapak Gembala tadi sampaikan dalam firman-Nya, tertanam di dalam Tuhan, berbuah-buah menjadi berkat buat orang lain, buat keluarga, terlebih buat jemaat juga di gereja di GPGH. Seperti tadi juga lagu-lagu tadi kemarin sempat tadi siang ya Cik Meme sempat bertanya nanti pengen request lagu apa gitu. Terserah Cik Meme lah, saya sudah nggak bisa berpikir, saya bilang gitu ya. Tapi ternyata lagu-lagu ini seperti menjadi sebuah kekuatan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan dalam kami selaku orang tua. Dalam membesarkan anak, dalam mendidik anak, mungkin ibu-ibu di sini juga merasakan hal yang sama ya. Mungkin lebih berat juga, banyak yang lebih berat dari saya, tapi disitulah kita bisa saling menguatkan, dan saya percaya juga Tuhan adalah pengharapan yang sungguh luar biasa. Mungkin kita di sini juga merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan bagi kita, bagi anak-anak kita. Mungkin di usia-usia yang mau masuk kuliah juga banyak pikiran ya, mau kemana, mau bagaimana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, seperti Tuhan telah menyertai saya dan keluarga. Kami keluarga Pak Soeharto juga ditanam di GPGH dari tahun saya masih SD kelas 3 kalau tidak salah, itu tahun 90-an. Sampai saat ini puji Tuhan kami merasa diberkati, kami merasa bisa bertumbuh dan berbuah-buah, semoga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Gembala, juga keluarga, juga dulu pada saat Bapak Si Hombing masih ada juga begitu luar biasa didikan beliau ya. Saya juga sampaikan kepada anak saya, kalau pas males berangkat ke gereja atau males misalkan mau latihan, hujan dan sebagainya, banyak alasan. Saya bilang sama Evan, dulu itu mama kalau mau berangkat ke gereja, hujan, naik angkot, pulang malam, nunggu di angkot sampai malam, itu saja dilakoni ya sampai seperti ini gitu. Jadi kamu sudah ada fasilitas, jangan males gitu ya. Jadi terima kasih sekali kepada Bapak Gembala dan keluarga dan juga jemaat sekalian semuanya yang telah memberikan didikan pelajaran selama ini kepada kami, pada keluarga, terutama juga buat anak kami Evan, dan mohon doanya agar Evan selalu diberkati, dipimpin oleh Tuhan dalam setiap perjalanannya. Mungkin itu kesaksian dari kami, dan kami juga mohon maaf apabila nanti dalam penyediaan satu dan lainnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Evan mau menambahkan, Van?
Enggak, ora. Oh ya, Evan ya. Pelanggaran ini sudah makan duluan. Ditelan dulu. Ternyata tidak mau. Mohon maaf, mungkin itu saja dari kami. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Arni untuk kesaksiannya. Dan nanti kita juga doakan ke depan ya Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Mas Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati dalam jalan hidupnya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, silakan yang mau melanjutkan saksian kita pada sore hari ini. Shalom semua. Biar mendahului, biar hangat sore hari ini. Shalom semua, puji Tuhan. Tentang ditanam di rumah Tuhan, di gereja ya. Seperti di gereja Pantai Kusa Gunung Hermon, minggu lalu juga saya sharing juga, bersaksi kepada HBS di rumahnya Bu Handoko bahwa dimulai dari yang terkecil itu di sekolah minggu. Saya juga punya kisah sedikit untuk apa manfaat dari ditanam di rumah Tuhan sejak dini gitu. Ada suatu kekuatan yang ya ada ya, selalu ada di dalam hati, itu nggak bisa hilang walaupun kita berjalan di lembah gelap, berjalan di lembah kelam, terus berjalan di jalan yang sempit, jalan yang lebar. Jadi yang buruk itu, tapi selalu ada kekuatan di dalam diri ya. Jadi dia sempat jauh dari Tuhan, seperti Tuhan itu tidak mengenal ya, dia menyembunyikan diri karena apa? Karena saya juga mungkin egois, tidak tertuju pikiran saya dan lain sebagainya. Tapi ada kekuatan bila kita sudah ditanam di sejak dini gitu ya. Jadi kita itu ada suatu yang timbul di dalam diri itu untuk bisa bersaksi bahwa pada saat ini itu saya waktu setelah mendapat pelajaran di sekolah minggu dan di remaja sempat jauh dari Tuhan, terus umum juga kadang-kadang tidak punya suatu relasi dengan Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, saya juga disentelik, mungkin dijewer sama Tuhan beberapa kali baru bisa merasakan bahwa yang saya lakukan itu adalah salah, dan saya berusaha bangkit kembali dengan seperti tersiksa gitu ya, bangkit dan susah sekali gitu untuk bertemu Tuhan, untuk apa gitu di gereja lokal gitu susah. Jadi bisa dibilang 3 kilo berjalan dari perumahan Tawangsari itu untuk bertemu Tuhan ya. Jadi kalau angkot gitu ya, kalau sudah lama nggak ada, kita berjalan terus sampai di sana, kembali berjalan lagi. Tapi bersama Tuhan itu dalam perjalanan itu ya asik ya. Jadi mungkin lebih asik daripada naik kendaraan angkot dan lain sebagainya, itu saya rasakan juga ya. Terus bisa naik kendaraan, bisa beli, bisa apa, itu semua juga bisa disaksikan bahwa Tuhan itu selalu setia di dalam saya dan bisa ya memberi motivasi, memberi semangat untuk jangan takut kamu melangkah di dunia ini, bahwa kamu itu adalah ya pilihan saya, dan
apa yang saya ajarkan di sini itu berguna bagi semua ya. Mungkin yang saya ceritakan ini sedikit ya tentang apa sih manfaat dari ditanam di rumah Tuhan itu sejak dini, sejak kecil itu bisa saya ceritakan seperti itu karena saya merasakan sendiri dan saya bisa menyaksikan kepada saudara-saudari sekalian di sini ya. Semoga apa yang saya saksikan di sore hari ini bisa bermanfaat bagi cucu atau anak yang baru kecil-kecil juga ya. Jadi mungkin semoga bermanfaat. Shalom semuanya. Silakan Dok. Di Pak Iwan tadi bersaksi membangun kepercayaan. Oke. Nama Tuhan, Shalom semuanya. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Banyak sekali pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Meskipun kami berjauhan, anak-anak juga, tapi Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu pelihara. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan selama cucu kami di Wonosobo, semua dalam keadaan sehat. Itu suatu kemurahan yang daripada Tuhan. Sebelum cucu kami datang, juga selama ya seterusnya saya tetap berdoa supaya cucu kami di Wonosobo itu tidak masuk angin, tidak sakit gitu. Puji Tuhan, Tuhan selalu tolong meskipun beberapa hari mungkin adaptasi ya, agak masuk angin sebentar, tapi Tuhan tolong semuanya dan selama di sini juga semua baik-baik saja. Itu semua karena kemurahan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian juga kemarin kami mengantar kembali ke Solo, juga Tuhan tolong semua perjalanan lancar, aman. Meskipun pulangnya agak ada sedikit kendala, ya bukan kendala sih, apa ya, ya ada sedikit gangguan, nggak juga bukan gangguan sih, apa ya, ya ada sedikit, hambatan sedikit karena sesuatu hal. Tapi puji Tuhan sampai di rumah dalam keadaan selamat, sehat. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan semua karena doa-doa dari Ibu Penasihat, Bapak Ibu Gembala, dan teman-teman semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doanya. Tuhan yang memberkati. Tuhan selalu menguatkan kita semua. Mungkin itu saja kesaksian saya. Tuhan selalu menolong dalam setiap apapun. Tuhan selalu ada dan selalu menyertai menolong kita semuanya. Tuhan, kami sangat Siangnya pertolongan Tuhan dan juga sukacita ya, cucu, anak, mantu semua yang Tuhan berikan. Dan Tuhan yang semakin terus memberkati. Silakan ibu-ibu. Saya mau menanyakan Pak Gembala. Oh iya. Salam semuanya. Halo. Seperti firman Tuhan tadi, jangan menumpang tangan buru-buru gitu ya Pak Gembala. Saya ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya sendiri. Saya menumpang tangan motor saya sendiri. Kemarin bulan Januari itu loh Pak Gembala. Saya bingung toh, sudah 2 tahun telat
STNK-nya sama plat nomornya. Saya udah pernah bilang sama Cik Mei sama BPKB-nya saya sendiri kemarin kan. Tapi saya setiap jalan itu saya tumpang tangan motor saya. Tuhan tolong kiranya Tuhan. Bulan sebelum akhir bulan Januari, saya percaya ada berkat buat saya perpanjang STNK dan plat nomor. Saya bilang gitu. Luar biasa, Tuhan memang luar biasa, benar-benar luar biasa. Sebelum tanggal 31, tanggal 30, Tuhan sediakan berkat buat saya, buat perpanjang STNK dan plat nomor. Bahkan kalau plat nomor itu harus pakai BPKB asli, tapi puji Tuhan saya ditolong luar biasa dalam waktu berapa detik saya WA dulu Bu, ini nggak boleh kalau nggak pakai BPKB asli, sedang BPKB tahu sendiri sekolah gitu kan belum lunas. Nah saya terus WA orang orang Samsat berapa detik itu langsung dijawab, ya jalan Mbak Sri gitu. Puji Tuhan lah, luar biasa kemurahan Tuhan. Terus dalam firman kemarin yang di tempat Mbak Iin, manusia kan bisa berubah ya Pak Gembala ya. Ya mungkin tahu siapa saya, tapi saya bersyukur sepanjang tahun ini, sepanjang 1 tahun ini Tuhan benar-benar pulihkan kehidupan saya, walaupun saya tidak mempunyai penghasilan apapun, tetapi kita tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan sediakan semuanya buat saya. Apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, tepat Tuhan sediakan indah pada waktunya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan buat saya dan anak-anak saya juga emak. Terima kasih, demikianlah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Tuhan, terima kasih kesaksiannya. Tuhan yang semakin memberkati dalam setiap apapun yang dipertemukan Tuhan. Terima kasih Gusti. Silakan Ibu Widya. Terima kasih atas waktunya. Shalom. Shalom. Sebenarnya kesaksian ini akan saya sampaikan sudah lama, tapi baru saat ini kesampaian. Puji Tuhan, sudah 3,5 tahun saya berjemaat di GPGH, tertanam di GPGH. Prosesnya sangat luar biasa. Saya sampai saat ini tuh masih tidak percaya kok bisa kenal Mbak Arni, kenal Bu Win saya, kenal Tante Hombe, Bu Win saya, dan kawan-kawan semua. Kalau bukan tuntunan Tuhan tidak mungkin. Saya yakin itu cara Tuhan menuntun saya di tempat GPGH itu benar-benar bukan pikiran saya. Saya tidak nyangka kalau saya itu ditanam mau di GPGH. Saya tidak pernah mendengar di TikTok itu begini. Kecewa dengan komunitas gereja itu ada 2 hal. Satu, bisa karena kita harus berpindah dari gereja itu. Kedua, kalau tempat itu memang firman-Nya benar-benar benar, kita tidak bisa bertumbuh gitu. Terus saya tanya sama Tuhan. Terus memang saya jujur, Tuhan, saya ini harus bagaimana? Saya tidak langsung memutuskan harus pindah itu gereja itu, tidak. Saya tapi tanyakan sama Tuhan. Tanya sama Tuhan itu tidak main-main, saudara, Bapak Ibu. Saya berpuasa benar-benar. Berpuasa sampai 40 hari. Ke GPGH itu benar-benar bukan saya ada yang ngajak. Ya. Benar-benar tuntunan Tuhan. Waktu itu saya sama Bapak, sambutan Bapak dan Ibu Gembala waktu itu sangat ramah. Saya menjadi kesan tersendiri di situ. Terus firman-Nya juga ya benar-benar nyentuh gitu loh. Jadi pertama saya udah kecantol dulu sama firman-Nya gitulah. Nah, udah. Terus sampai terus. Nah, lagi saya kecantol lagi sama baju putih-putih. Saya juga malah itu menjadikan saya tertarik juga itu. Jangan benar-benar itu baju putih-putih seragam itu membuat saya tertarik. Saya ditarik sama Bu Tarigan, tarik ke itu ruang sekolah minggu.
Di karpe piye, nang kene wae ora menetap-menetap. Terus saya bilang sama saudara itu, nunggu cara Tuhan. Nunggu cara Tuhan, nanti Tuhan yang atur. Kan saya menetapkan diri di GPGH. Itu cara Tuhan menanam saya di GPGH. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, walaupun jalannya itu kadang-kadang pulang malam, bangunnya harus pagi-pagi sekali, tapi kebahagiaan tersendiri bagi saya. Demikian ini kesaksian saya, dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Lydia menceritakan pengalaman pribadinya ya. Gereja, ya dinamika dalam gereja Bapak Ibu saudara sekalian. Kita pun sebagai hamba Tuhan tidak pernah membujuk, ya, mengajak atau apapun. Tapi ya kita percaya semua dalam kedaulatan Tuhan, ya, kemahakuasaan Tuhan. Dan terima kasih untuk kesaksian Bu Lydia. Tuhan memberkati. Dan kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu saudara sekalian di sore hari ini. Tidak lupa kita juga doakan untuk keluarga almarhum Bapak Untung yang kemarin dipanggil Tuhan dan tadi sudah dikebumikan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, ketabahan. Juga tiap anak-anak Tuhan yang lain yang sedang dalam kelemahan, sakit, Tuhan yang menolong. Secara khusus juga nanti kita akan doakan untuk Mas Evan yang berulang tahun di hari ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, pertama kita akan doakan untuk Evan dulu ya. Evan, silakan. Nanti setelah saya berdoa, mohon untuk Ibu Handoko untuk berdoa syafaat pokok-pokok yang akan kita doa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita mendoakan untuk Evan. Bapak Surgawi, kami bersyukur di hari yang indah ini Tuhan, Kau menambahkan 1 tahun kepada Ananda Evan Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah menyertai dalam perjalanan hidupnya selama ini, hingga dia tumbuh remaja, dewasa Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang terus menyertai kehidupan Evan Tuhan. Dalam setiap kerinduannya, pergumulannya, akan masa depannya, tujuan hidupnya nanti setelah sekolah mau kemana Tuhan. Engkau yang menunjukkan jalan-Mu Tuhan, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, dan kami percaya dia menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, panjang umur, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah Tuhan ada dalam diri Evan Tuhan. Masa depan yang indah penuh harapan Tuhan Kau berikan kepadanya. Dan Kau yang terus menuntun dalam perjalanan hidupnya ke depan Tuhan. Saya percaya tangan-Mu yang terus memberkati Tuhan. Demikian juga Bapak Yohan, Arni, dan setiap keluarga di tempat ini Tuhan, juga Uti Tuhan, memberikan selalu kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam kehidupan mereka, juga dalam mendidik Evan Tuhan. Saya percaya mereka menjadi teladan dalam Evan Tuhan, mengenal akan Engkau, takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan Evan dalam tangan-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan syukur, terima kasih pada Yang Bapa di surga, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Kau Bapa yang maha pengampun. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah kumpulkan ya Tuhan kami semua di tempat ini dalam ibadah HBS pada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu saat ini Tuhan. Kau sudah Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sudah Tuhan ditanamnya Tuhan
di mana Tuhan kami boleh beribadah mengiring Engkau Tuhan. Biar Engkau semakin ya Tuhan memupuk kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menyirami kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami dalam kami Tuhan. Jemaat ya Tuhan, dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Engkau Tuhan semakin memupuk iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu Tuhan, yang semakin hari Tuhan semakin menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh, bahkan kami boleh mengeluarkan buah yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun berada, kami boleh menjadi ya Tuhan terangnya Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, supaya Tuhan banyak Tuhan orang melihat ya Tuhan bahwa ya Tuhan Engkau selalu ada dalam kami Tuhan, dan Tuhan kami selalu ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari Tuhan dalam pengiran kami kepadamu Tuhan, banyak sekali Tuhan halangan, rintangan apapun Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami mohon Tuhan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menguatkan kami Tuhan, memimpin kami, membimbing kami Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat dalam Engkau Tuhan, dalam setiap apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau tambah-tambahkan ya Tuhan pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan. Hikmat marifat yang dari Engkau Tuhan pada hamba-Mu Bapak Gembala Yesaya ya Bapa. Untuk semakin ya Tuhan membawa sidang jemaat yang digembalakannya ya Tuhan. Untuk semakin bertumbuh berbuah dalam pengiringannya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jemaat yang digembalakannya Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani ya Bapa, dan semakin ya Tuhan hidup berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati ya Tuhan keluarga beliau ya Bapa, baik Ibu Yesaya, Mesia, juga Ibu penasehat ya Bapa. Kau yang senantiasa memberkati, memberikan selalu kekuatan kesehatannya Tuhan. Kau mencukupkan segala kebutuhan keperluan beliau-beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Terlebih dulu Tuhan, Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami. Basuh dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Dan Kau melayakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kuasai kami. Pimpin kami dalam kami berdoa ya Bapa. Sehingga setiap doa kami boleh sampai di hadirat-Mu. Berkenan kepadamu Tuhan. Dan Kau berkenan menjawab serta mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat keluarga Bapak Untung ya Tuhan, yang sedang berduka ya Bapak, baik istri, anak-anak, menantu, cucu, cicit ya Tuhan yang sudah ditinggal Pak Untung ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapak, dalam pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan, kesabaran, kekuatan ya Tuhan, keikhlasan pada mereka ya Bapak. Tuhan, Kau yang memberikan sukacita ya Tuhan kepada keluarga dari almarhum Bapak Untung ya Bapak. Kau berkati mereka semua Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menguatkan imannya Tuhan. Ibu Buriah ya Bapak, juga anak-anak ya Tuhan, menantu ya Tuhan, dalam pengiringan mereka kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang dalam berbagai permasalahan persoalan ya Bapa, baik yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, baik yang sakit, yang Tuhan dalam masa pengobatannya Tuhan, dalam proses terapi ya Tuhan, dalam pengobatan, dalam penyinarannya Tuhan, baik itu Ibu Yuli Tunggoro, Ibu Mondeng, Ibu Aicun ya Tuhan, juga saudara-saudara kami yang lainnya, baik Agus, Titus, dan Emak ya Tuhan, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu ya Tuhan, termasuk Mbak Tina ya Tuhan, Kau yang senantiasa Tuhan menolong ya Tuhan, Kau yang melawat mereka ya Tuhan, menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit ya Tuhan, yang lemah ya Tuhan, Kau sembuhkan, kuatkan ya Tuhan. Yang dalam mengalami kesusahan ya Tuhan, Kau hiburkan ya Bapa.
Kami berdoa buat mereka ya Tuhan yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Engkau yang akan tarik mereka kembali ya Tuhan untuk semakin taat setia kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga di tempat ini ya Bapak Ibu Johan ya Tuhan, beserta Evan, Musa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam perlindungan, penyertaan, pembelaan, pemeliharaanmu Tuhan. Kau yang senantiasa memberkati ya Tuhan, keluarga tempat ini ya Tuhan. Kau yang senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan berkat-berkat yang melimpah ya Tuhan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani, setiap usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, Engkau yang tolong ya Tuhan, Engkau yang berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk Ibu Harto, Bapak Ibu Franco, beserta anak-anak ya Tuhan, Atta dan Abel, Tuhan Engkau yang senantiasa juga tolong, Engkau yang pelihara, Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap kehidupan mereka ya Bapa, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Juga khusus untuk Evan ya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan berkati masa depannya ya Bapa, di perjalanannya Tuhan, selanjutnya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa menopang ya Tuhan, Engkau yang Tuhan memimpin kehidupan selanjutnya ya Bapa, masa depannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mempersiapkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan ya Tuhan, menjadi Tuhan anak yang semakin hari semakin takut dan dengar-dengaran akan Engkau, tunduk patuh ya Tuhan kepada orang tua, terlebih kepadamu Tuhan. Dan setiap rencana ya Tuhan, kedepannya cita-citanya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau saja ya Tuhan yang memberkati ya Tuhan, Engkau senantiasa ya Tuhan yang menolong ya Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap harapan-harapan dari Evan ini ya Tuhan boleh terlaksana ya Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, GPGH khususnya ya Tuhan. Engkau yang tolong ya Tuhan, Engkau yang mengirimkan ya Tuhan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, jiwa-jiwa yang benar-benar haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan, untuk Tuhan beribadah kepadamu ya Tuhan, di GPGH ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang lama tidak beribadah kepadamu, Engkau juga yang Tuhan lawat mereka ya Tuhan, Engkau yang menjamah menggerakkan hati mereka untuk kembali ya Tuhan taat setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat BPGH ya Tuhan yang ada di luar kota ya Tuhan, Engkau juga yang menolong ya Tuhan, Engkau yang menyertai melindungi mereka ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka semua Bapa. Juga Tuhan jemaat-Mu yang ada di Wonosobo, dari anak-anaknya terkecil, remaja, dewasa, sampai orang tua, lansia Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara Tuhan, memberkati, Engkau yang senantiasa menyertai ya Tuhan, Engkau yang senantiasa Tuhan menguatkan imannya Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan untuk tetap setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program ya Tuhan, GPGH ya Tuhan, ke depannya Tuhan yang sudah disusun direncanakan ya Bapa. Semua kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Kiranya Kau yang menyertai, memberkati, campur tangan dalam segala sesuatunya Tuhan, termasuk untuk dana biaya yang dibutuhkannya Tuhan. Engkau Tuhan yang mencukupkannya ya Bapa, sehingga semuanya Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan, berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, khususnya kota Wonosobo ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu, yang memberikan keamanan ya Tuhan, yang memberikan kedamaian, sejahteraan ya Tuhan, kemakmuran ya Tuhan, murah sandang papan pendidikan ya Tuhan. Terlebih nama Tuhan Yesus saja dipuji dipermuliakan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa Tuhan bertobat ya Tuhan, diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, baik dari Bapak Presiden ya Tuhan, beserta wakilnya, untuk pejabat-pejabat pemerintahannya Tuhan, aparat-aparat keamanannya Tuhan, dari pusat yang tertinggi sampai yang terbawah ya Tuhan, hingga sampai ya Tuhan di lingkungan ketat ini Tuhan. Engkau yang tolong ya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat, akal budi, bijaksana kepada mereka ya Bapa. Terlebih berikanlah hati yang takut akan Engkau kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka ya Tuhan boleh
memimpin ya Tuhan rakyat Indonesia ini Tuhan. Mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka ya Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya ya Tuhan, dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Tidak mementingkan ya Tuhan kepentingan mereka sendiri Tuhan, tapi boleh mementingkan rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semuanya Tuhan yang hadir saat sore hari ini Tuhan, juga yang mengikuti secara online ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Apapun Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Setiap apapun yang kami akan lakukan, berbuat, berkatakan, kerjakan, usahakan ya Tuhan selanjutnya ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Kau sendiri Tuhan yang menyertai, Kau yang campur tangan memberkati ya Bapa, sehingga semua boleh berkenan kepadamu Bapa, boleh memuliakan akan nama-Mu Tuhan, dan semua boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bila sebentar ya Tuhan, kami juga nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Setelah selesai ibadah ini Tuhan, Kau yang menyertai, melindungi kami, mengantar kami ya Tuhan, dalam perjalanan kami Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh sampai tiba di rumah kami masing-masing Tuhan, dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan semua ini masih jauh dari sempurna. Dan mohonnya Tuhan kiranya Kau sendiri yang menyempurnakannya Bapa. Dan Kau ampuni segala kekurangan kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Dan Kau ajarlah kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, dengan penuh kasih, dengan tulus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan seluruh doa permohonan kami ini Tuhan, kami minta dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mempelai pria surga kami. Kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima